Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. At this meeting, we will discuss about working capital investment. And before I start lectures, don't forget to fill in attendance at OCW and download my material on Spada. And at this meeting, I only gave an introduction to the material. Then you can study by yourself on my slides that you can download it on Spada. Okay, let's just get started. On the first slide, we see about definition of the working capital investment. Working capital investment is everything that can be empowered to generate benefits or profits in economic activity. Jadi definisi dari working capital atau modal kerja itu adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan benefits or manfaat or profit atau laba untuk suatu kegiatan ekonomi. And then capital can be identified from the management side and the economic side. Jadi kalau kita lihat di bagan ini sumber daya modal itu bisa kita lihat dari sisi manajemen dan dari sisi ekonomi. Dari sisi manajemen, teman-teman bisa melihat ada sarana atau alat manajemen seperti for the example, man, money, material, machine, method, market, and information. And dari sisi ekonomi or from the economic side, we will see the factor-factor of production. For the example is labor or maybe money, technology or skill. Jadi di sini teman-teman bisa mendefinisikan atau categorize it into two sides, sisi manajemen atau sisi ekonomi. Manajemen modal merupakan suatu upaya pengelolaan yang berkesinambungan untuk pemenuhan kebutuhan modal dan penggunaannya dalam suatu kegiatan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa pada satu siklus produksi atau dalam periode tertentu. Jadi manajemen di sini adalah dimaksudkan adalah mengenai pengelolaan dari struktur aktiva lancar atau current asset atau hutang lancar atau current liabilities atau mungkin juga beberapa modal atau total capital untuk yang meningkatkan manfaat dan keuntungan. Jadi semua aset atau semua piutang atau semua aktiva yang digunakan untuk meningkatkan keuntungan dan manfaatnya. Dan di sini bisa teman-teman lihat about working capital yang dibagi menjadi beberapa komponen. Jadi working capital ini divided into two, permanent working capital and variable working capital. And permanent working capital is divided into primary working capital and normal working capital. And then variable working capital is divided into seasonal working capital and cyclical working capital. And a definition about permanent working capital, variable working capital, you can write down the next slide about definition and the categorical of permanent working capital and variable working capital. You can read it. And then about emergency working capital is working capital about the number of changes due to previously unknown circumstance. Jadi kalau di sini ada suatu istilah about emergency working capital atau modal kerja apa ya, kalau emergency itu kita bisa sebut sebagai modal kerja darurat emergency. Jadi merupakan modal kerja yang jumlahnya itu berubah-ubah karena keadaan yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi misalkan di sini ada contoh, ada pemogokan buruh atau ada banjir atau kebakaran, lalu ada perubahan ekonomi mendadak, itu disebut sebagai modal kerja darurat. Ini di luar dari modal kerja permanen dan modal kerja variabel ya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat di bagan atau di gambar lebih ke perbedaan atau bagaimana posisi dari masing-masing modal kerja. Jadi ada modal kerja
normal, model kerja musiman, model kerja variabel, ini bisa teman-teman lihat di sini di gambar. Dan ada 3 konsep dari modal kerja, yaitu modal kerja kuantitatif. Itu konsep kuantitatif itu bisa kita sebut sebagai gross working capital. Itu konsep dari kuantitatif. Atau bisa dilihat dari konsep kualitatif. Konsep kualitatif bisa dilihat dari net working capital. And then konsep fungsional itu bisa dilihat dari functional working capital. Jadi kalau tadi kita lihat dari gross working capital itu dilihat dari konsep kuantitatif. Kemudian net working capital itu dilihat dari konsep kualitatif. Kemudian functional working capital bisa kita masukkan ke dalam konsep fungsional. Definisinya bisa teman-teman baca di sini. Kita langsung masuk saja di elemen dari working capital itu apa saja. Jadi unsur-unsur dalam modal kerja ini teman-teman tuh bisa lihat pada neraca perusahaan. Jadi nanti ada laporan neraca perusahaan, nanti bisa dilihat di bagian aktiva lancar dan kewajiban lancar. Perbedaannya antara perusahaan dengan dagang dengan perusahaan industri, kan ada perusahaan dagang neracanya seperti apa, perusahaan industri juga neracanya seperti apa. Itu perbedaan dari neraca di keduanya untuk bisa melihat unsur modal kerja itu adalah pada perusahaan dagang, aktiva lancar itu dituliskan sebagai persediaan barang dagangan. Dan kalau misalkan di perusahaan industri itu dilihat dengan adanya misalkan tulisannya persediaan bahan baku, persediaan bahan mentah, persediaan bahan setengah jadi, atau persediaan bahan jadi. Gitu. Jadi bisa dilihat dari situ untuk melihat dari working capitalnya berapa. And then the function of working capital, fungsi dari modal kerja itu ada 2 fungsi utama. Yang pertama untuk menopang kegiatan produksi dan penjualan atau sebagai jembatan saat pengeluaran atau untuk pembelian persediaan, penjualan dan penerimaan kembali hasil pembayaran. Jadi di sini fungsi dari modal kerja itu adalah untuk menopang kegiatan produksi dan penjualannya. Jadi bagaimana ini untuk jembatan antara pengeluaran dan pembelian persediaan. Kemudian juga bisa untuk closing funds or fixed expenses. Jadi untuk menutup dana atau pengeluaran tetap. And funds that are not related to each other directly with the production and sales process. Jadi menutup dana atau pengeluaran tetap yang tidak berhubungan secara langsung dengan proses produksinya. Atau misalkan tadi disebut sebagai dana emergensi tadi, dana darurat itu digunakan untuk itu juga. Apa sih tujuan kita assessment atau melakukan penilaian terhadap modal kerja? Jadi di sini tujuan dari kita menganalisis dari manajemen modal kerja ini adalah untuk mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima dan menjamin tingkat likuiditas dari badan usahanya. Gitu. Jadi tujuannya untuk itu. Dan kemudian ada istilah perputaran modal kerja atau di bahasa Inggris kan bisa kita sebut sebagai turnover of working capital. Jadi turnover of working capital itu kita bisa melihat dari perputaran modal kerja di suatu perusahaan dimulai saat misalkan dari kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai dengan bisa kembali lagi menjadi kas gitu. Jadi istilahnya itu kayak perputaran kasnya itu seperti apa. Dan perputaran modal kerja itu diartikan sebagai keseluruhan jumlah dan periode-periode tertentu. Jadi bisa dilihat dari misalkan waktu dari pembelian kreditnya itu berapa lama, lama penyimpanan di bahan itu di gudang, atau lamanya dari proses produksi, terus lalu ketika nanti bahan itu jadi itu berapa lama disimpan di gudang, lalu misalkan jangka waktu penerimaan piutangnya itu seberapa, itu juga dimasukkan di sini. Nah, ini bisa teman-teman lihat di gambar di sini. Mohon maaf ini belum bisa saya inggriskan ya, jadi masih dalam bahasa Indonesia supaya lebih difahami saja. Di sini bisa dilihat bahwa perputaran dari kas ke kas. Jadi dari kas itu untuk pembelian, lalu untuk
bahan bakunya untuk proses produksi, menghasilkan output, output dijual, lalu ada proses penagihan sampai dengan kas itu masuk kembali. Jadi turnovernya itu maksudnya di situ, perputarannya itu di situ mulai dari kas itu dibelanjakan sampai dengan kas itu menjadi sampai dengan diproduksi menjadi barang atau jasa dan kembali lagi dalam bentuk kas. Itu disebut sebagai turnover. Dan sini misalkan di sini adalah periodenya from January to December. Nah, di sini perputaran barang itu misalkan ini, kalau misalkan dengan kredit, ini contoh ringkasnya aja bisa teman-teman baca dari kas menuju kas lagi. Kalau misalnya skemanya kredit seperti ini, skemanya tunai seperti ini, dan skema dari proses produksi misalkan itu seperti ini. Bisa teman-teman baca dan pelajari nanti ya. Kemudian kita menuju dari faktor that determine the amount of working capital. Jadi faktor-faktor yang menentukan jumlah modal kerja. Yang pertama dari skalanya kegiatan usahanya. Jadi besar kecilnya kegiatan usaha yang dijalani oleh suatu perusahaan. Dan yang kedua bergantung kepada policy on sales. Jadi bagaimana kebijaksanaan atau kebijakan tentang penjualan dari suatu produk itu, apakah itu dengan kredit atau dengan tunai. Lalu juga bagaimana pembelian dari suatu bahan itu, apakah dengan secara kredit atau tunai. Lalu manajemen persediaannya seperti apa, dan ada minimum cash balance. Jadi bagaimana saldo kas minimal yang ditetapkan suatu perusahaan itu berapa. Jadi suatu perusahaan itu ada menetapkan kas minimal. Suatu perusahaan itu misalkan kas minimal 1 juta. Jadi ketika 1 juta itu tidak bisa diutak-atik lagi. Ketika nilainya sudah 1 juta itu sama dengan 0 gitu. Jadi itu tidak bisa diapa-apakan lagi, itu adalah disebut sebagai suatu kas minimal. Atau juga disebabkan oleh other factors. Jadi faktor-faktor lain yang meliputi misalkan faktor ekonominya, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Bisa teman-teman baca di sini. And then kita masuk ke dalam working capital policy. Jadi bagaimana suatu modal tenaga kerja itu digunakan sebagai suatu kebijakan. Jadi ada kebijakan dari aggressive approach, conservative approach, dan moderate approach. Ini bisa teman-teman baca sendiri definisi dari masing-masing policy-nya seperti apa. Pendekatan dari suatu working capitalnya. Jadi ini bisa teman-teman baca. And then kita langsung masuk saja di contoh soalnya. Contoh soal di sini ada misalkan bagaimana kita bisa mengukur atau menghitung mengenai turnovernya tadi ya, perputarannya tadi. Jadi di sini ada suatu keterangan misalkan lamanya proses produksi 10 hari, lamanya barang disimpan 10 hari, lama waktu penerimaan piutang itu 10 hari, jadi perputarannya itu langsung kita total sebesar 30 hari. Lalu kita lihat perputaran setiap harinya itu seberapa. Perputaran setiap harinya untuk bahan mentah itu membutuhkan 4.000 misalkan. Bahan pembantu 2.000, upah buruh 3.000, pengeluaran lainnya 1.000. Berarti jumlah pengeluaran setiap hari itu membutuhkan 10.000. Dan di sini bisa kita lihat bahwa perputaran modal kerja bagi perusahaan untuk menjalankan aktivitas setiap hari itu membutuhkan 10.000 per hari dikali 30 hari untuk dari kas menjadi kas lagi kan. Itu lamanya kan membutuhkan 10 hari. Jadi 300.000 perputaran setiap harinya. Tinggal dikali aja. Nanti bisa teman-teman baca lagi. Kita masuk ke examples yang kedua, contoh yang kedua. Di sini sama seperti yang contoh yang pertama. Di sini ada periode yang dibutuhkan untuk lama barang disimpan itu sebanyak 7 hari, lalu untuk mengumpulkan piutang itu dibutuhkan waktu sebanyak 13 hari. Dan pengeluaran kas setiap harinya itu 1.150.000. Di sini ada keterangan mengenai ditetapkannya kas minimal atau minimum kasnya itu adalah 150.000. Maka modal kerjanya itu bisa kita lihat dari 20 hari tadi dikali pengeluaran kas setiap harinya 1.150.000 ditambah dengan kas minimalnya 150. Jadi perputaran setiap harinya itu adalah sebesar 23.150.000. Gitu mudah ya. Dan ini adalah contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini lebih teknis untuk bahan X di suatu untuk memproduksi barang X ini dibutuhkan 2 bahan baku, yaitu bahan baku A dan bahan baku B. Di sini ada soal seperti ini, bisa teman-teman coba kerjakan.
lalu, dicocokkan saja nanti hasilnya dengan slide selanjutnya. Jadi di slide selanjutnya ada, cara perhitungannya, bisa teman-teman koreksi, kemudian, nanti setelah selesai teman-teman membaca presentasi saya, teman-teman bisa mempelajari dulu slide-nya dan bertanya di kolom chat di WhatsApp aja. Jadi nanti teman-teman bisa chat di WhatsApp mengenai presentasi PPT-nya ini. Kemudian setelah selesai mempelajari PPT dan tanya jawab, saya akan memberikan soal latihan untuk, turnover of working capital ini, gitu ya. Saya akhiri untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.